Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan menyampaikan materi mengenai PPh pasal 25 yang beranggotakan saya, Revi Mariska, Dayanara, Atih, Siti Elia, dan Jesse. Langsung saja ke materi yang akan terlebih dahulu disampaikan oleh Kak Dayanara. Definisi PPh 25 yaitu pajak penghasilan. PPh 25 adalah angsuran pajak yang dibayarkan setiap bulan oleh wajib pajak sebagai kredit pajak untuk mengurangi beban pajak saat pelaporan SPT tahunan. Dasar hukum pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Berikutnya ada tarif PPh pasal 25. Terdapat dua jenis pembayaran angsuran pajak penghasilan PPh 25 untuk wajib pajak orang pribadi atau WPOP, yaitu wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPOPPT, yaitu yang melakukan usaha penjualan barang baik grosir maupun eceran serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi WPOPPT ini adalah 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Terima kasih. Subjek PPh 25 adalah pihak, orang atau badan yang wajib melakukan pembayaran angsuran pajak penghasilan setiap bulan dalam tahun berjalan sebagai bagian dari kewajiban perpajakan mereka. Subjek PPh 25 terbagi menjadi dua, yang pertama wajib pajak orang pribadi, lalu yang kedua wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi adalah individu yang memperoleh penghasilan dan memiliki kewajiban membayar pajak. Sebagai subjek PPh 25, wajib pajak orang pribadi dikenakan PPh 25 jika mereka memiliki penghasilan di luar pekerjaan tetap, misalnya pengusaha seperti pedagang, pemilik toko, restoran. Lalu yang kedua, profesional seperti dokter, pengacara, notaris. Lalu yang ketiga, freelancer seperti desainer, penulis, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, karyawan yang memiliki penghasilan tambahan di luar gaji. Mereka wajib menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri angsuran PPh 25 setiap bulan berdasarkan estimasi pajak tahunan, biasanya berdasarkan SPT tahun sebelumnya. Wajib pajak badan atau WP-Padan adalah entitas badan usaha yang terdiri sebagai subjek hukum seperti PT, CV, firma, yayasan, koperasi, persekutuan, bentuk usaha tetap, atau disebut juga dengan BUT. Sebagai subjek PPh 25, wajib pajak badan dikenakan PPh 25 karena memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan dari kegiatan usaha yang dijalankan. Kewajiban mereka sama seperti wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak badan harus menghitung angsuran bulanan berdasarkan PPh terutang tahun sebelumnya, dikurangi kredit pajak, kemudian menyetorkannya setiap bulan. Menghitung PPh 25 berdasarkan angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulannya adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut SPT tahunan pajak penghasilan tahun sebelumnya yang dikurangi dengan PPh yang dipotong seperti yang dimaksud pada pasal 21 dan pasal 23 serta PPh yang dipungut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang PPh. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan seperti pada pasal 24 dibagi 12 atau sebanyak bulannya dalam bagian tahunan pajak. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayarkan untuk bulan-bulan sebelumnya. SPT tahunan PPh disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak tahun sebelumnya. Jika dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun berjalan yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak. Rumus angsuran PPh 25. Angsuran PPh 25
per bulan sama dengan PPh terutang tahun lalu dikurangi PPh pasal 21 dikurangi PPh pasal 22 dikurangi PPh pasal 23 dikurangi PPh pasal 24 dibagi 12. Jika kegiatan usaha dimulai dari bulan Januari, maka dibagi sesuai dengan bulan dalam bagian tahunan pajak. Keterangannya, PPh terutang tahun lalu adalah pajak penghasilan bersih yang tercantum dalam SPT tahunan tahun lalu. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan karyawan yang dipotong oleh pemberi kerja. Pajak PPh 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah, BUMN, dan badan lain saat pembelian barang. PPh pasal 23 adalah pajak penghasilan dari jasa, dividen, bunga, dan lain-lain yang dipotong oleh pemberi penghasilan. PPh pasal 24 adalah kredit pajak dari luar negeri jika wajib pajak memiliki penghasilan di luar negeri. Contoh perhitungannya, misalnya PPh terutang tahun lalu sebesar 120 juta, PPh pasal 21 sebesar 10 juta, PPh pasal 22 sebesar 5 juta, PPh pasal 23 sebesar 3 juta, PPh pasal 24 sebesar 2 juta. Maka angsuran PPh 25 adalah 120 juta dikurangi 10 juta dikurangi 5 juta dikurangi 3 juta dikurangi 2 juta, hasilnya 100 juta. 100 juta dibagi 12 dibagi 12. Jadi hasilnya itu 8.333.333 rupiah per bulan. Penyetoran dan pelaporan. Wajib pajak baru. Untuk wajib pajak yang baru terdaftar, angsuran PPh pasal 25 ditetapkan sebesar nihil hingga SPT tahunan pertama disampaikan. Perubahan keadaan usaha. Jika terjadi perubahan signifikan dalam keadaan usaha, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh pasal 25 kepada Direktorat Jenderal Pajak. Batas waktu pembayaran. Angsuran PPh pasal 25 harus dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Batas waktu pelaporan. Pelapor SPT masa PPh pasal 25 dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Tarif angsuran per bulan. PPh pasal 25 dibagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPO-PPT adalah sebesar 0,75% dari omset peredaran bruto bulanan dari masing-masing tempat usaha. Ketentuan ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 MPK nomor 215 MPK 03 2018. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah orang pribadi yang menjalankan usaha penjualan barang seperti grosir atau eceran dan jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. Contohnya termasuk pedagang toko kelontong, warung, penyediaan jasa non-profesional. Ketentuannya, pajak tidak final. PPh pasal 25 untuk WPO-PPT bersikap tidak final sehingga untuk dikreditkan saat pelaporan SPT tahunan. Kode pembayaran digunakan kode atas pajak 41112 dan kode jenis setor 101 saat melakukan pembayaran. Batas waktu pembayaran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Batas waktu pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pengecualian WPO-PPT yang memilih skema PPh pasal berdasarkan PP 55 tahun 2002 tidak dikenakan angsuran PPh pajak pasal 25. NPWP cabang, jika tempat usaha berada dengan domisili, wajib pajak wajib mendaftarkan. NPWP cabang bisa daftar di lokasi usaha tersebut. Tarif PPh pasal 25 wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu WPO-PSPT, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usahanya sendiri. PPh 25 bagi OPSPT sama dengan penghasilan kena pajak PKP dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh 12 bulan. Tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh adalah sampai 60 juta 5%, 60 juta sampai 250 juta 15%, 250 juta sampai 500 juta 25%, 500 juta sampai 5 miliar 30%, di atas 5 miliar 35%. Pembayaran angsuran PPh 25 untuk wajib pajak badan yaitu sama dengan penghasilan kena pajak PKP dikali 25% tarif pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh.
Contoh soal, PPh yang terutang berdasarkan perhitungan PPh badan tahun 2023 Tuan A adalah 50 juta. Maka perhitungan angsuran PPh pasal 25 sebagai berikut. PPh terutang tahun pasal 2024 sebesar 50 juta. Dikurangi PPh dipotong pemberi kerja pasal 21 sebesar 15 juta. PPh dipungut pihak lain pasal 22 sebesar 10 juta. PPh dipotong pihak lain pasal 23 sebesar 2.500.000. Kredit PPh luar negeri pasal 24 sebesar 7.500.000. Maka jumlah kredit pajak menjadi sebesar 35 juta. Sehingga selisihnya menjadi PPh terutang tahun pajak 2024 dikurangi jumlah kredit pajak maka menjadi 15 juta. Dan angsuran PPh 25 menjadi selisih dibagi 12 bulan dan sebesar Rp1.250.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.